Mau demo silahkan, saya tidak akan gentar, tidak akan mundur suatu waktu. Yang saya lakukan adalah yang terbaik untuk pembangunan Kabupaten Pati, yang terbaik untuk rakyat Kabupaten Pati. Warga Pati menyebut kebijakan Bupati Sudewo sangat memberatkan. Apalagi kenaikannya sangat tinggi di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Orang petani itu mengeluh, Mas. Iya. Pajak itu 250%. Iya, terus? Biasanya itu pajak kan naik, bisa naik kan sedikit. Iya. Banyak. Iya. Mengeluh. Penghasilan nggak ada, Mas. Anggapan saya memberatkan rakyat, Mas. Iya. Itu tidak sesuai dengan janji-janji Sudewo waktu kampanye. Tidak akan menaikkan pajak. Kalau naik ya nggak sampai segitu lah, Pak. Naiknya sedikit aja lah, Pak. Terus juga ini tahun ini kan istilahnya ekonominya juga nggak membaik gitu, Mas. Penerimaan pajak PBB di Pati sejumlah 29 miliar rupiah dinilai sangat rendah dibanding daerah lainnya, sehingga Bupati merasa perlu menaikkannya. Ada seorang kepala daerah yang menjabat sebagai bupati, yaitu berada di daerah Pati, tepatnya di Jawa Tengah. Pejabat ini adalah seorang bupati yang memberikan kenaikan pajak di daerah itu menjadi 250% dari pajak sebelumnya. Jadi peningkatan pajak itu ataupun kenaikan pajak itu 250%. Coba teman-teman pikirkan. Pajak dinaikkan 250%, gimana itu otaknya itu seorang pejabat itu? Kok bisa sampai 250% dinaikkan pajak begitu? Orang aja dinaikkan pajak 30%, 40% aja sudah menjerit begitu ya. Ini 250% dinaikkan pajak. Katanya sih itu Kabupaten Pati itu per tahunnya dia mendapatkan 60 miliar daripada pajak. Jadi mungkin tidak mencukupi untuk kebutuhan keuangan daripada Pati. Jadi begini teman-teman ya. Kalau memang pajak ini hanya diharapkan pemerintah, hanya pajak dari rakyat yang diperas, ya. Apa gunanya pemerintah itu? Nggak bisa dikelola daripada hasil bumi. Apa gunanya kalau hanya dari rakyat aja yang diharapkan? Begitu juga udah mengharapkan rakyat, tapi rakyat itu tidak diberikan akses untuk supaya bagaimana rakyat itu mendapatkan keadilan, mendapatkan kemakmuran. Sudah tahu, sudah mengerti negara ini bahwa pendapatannya adalah pajak yang paling besar. Tapi kehidupan masyarakat di negara ini adalah dipersulit. Tidak diberikan sesuatu misalnya kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan penghasilan, untuk mendapatkan suatu income supaya pajaknya bisa segera dibayarkan begitu. Ini kenapa dipersulit. Memang goblok juga negara ini ya. Aku bilang sekarang ini ya, pemerintah ini termasuk goblok juga, tidak ada otaknya begitu ya. Sudah mengharapkan pajak untuk membayar semua, termasuk daripada gaji-gaji mereka itu, tapi dipersulit negara ini, disusahin. Saya bingung juga lihat otak-otaknya pemerintah ini ya. Semakin tidak benar, semakin ke belakang ini semakin tidak benar begitu. Tapi saya dengar-dengar ini bupati ini adalah orangnya si Prabowo ini. Dia partainya si Prabowo, mungkin dia mentang-mentang presiden, dia punya kepala partai, dia berani seperti ini. Tapi jangan jangan kamu salah pikir ya. Itu presiden tak ada gunanya kalau dibandingkan rakyat. Kalau rakyat sudah muak, sudah bereaksi, presiden itu pun tak berguna. Biar Anda tahu. Jadi jangan seenaknya Anda membuat ataupun menyusahkan rakyat itu dengan menaikkan pajak. Pajak 250% itu nggak main-main loh dengan kehidupan sekarang ini. Mikir dulu, kalaupun naikkan cara bertahap begitu. Langsung 250% kamu naikkan. Gila kan? Gila. Itu teman-teman. Jadi banyak pemerintah di negara ini yang tidak waras gitu. Banyak pemerintah yang seharusnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa kayaknya ini. Orang-orang ini. Begitu teman-teman pemberitaannya bahwa pajak itu dinaikkan 250%, tapi masyarakat di sana itu tidak mau dan mereka melawan dengan apa yang dikatakan bupati mereka, teman-teman.
Kericuhan terjadi dalam penertiban posko penggalangan donasi di depan kantor Bupati Pati pada Selasa siang. Warga yang berjaga di posko tidak terima saat petugas Satpol PP membubarkan posko dan mengangkut logistik bantuan hasil donasi. Menurut petugas, keberadaan dari posko dinilai mengganggu ketertiban umum, serta tulisan dan narasi yang dipasang dianggap provokatif. Seorang warga sempat berdebat dengan PLT Sekda Pati yang turut memantau jalannya penertiban. Menurut salah satu perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, pihaknya sudah melaporkan ke polisi mengenai penggalangan donasi dan menembus ke Bupati. Posko tersebut dibuka sebagai bagian dari persiapan aksi damai besar-besaran tanggal 13 dan 14 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Masyarakat, ya intinya tindakan tersebut arogan lah, semena-mena. Karena ini sumbangan dari masyarakat Kabupaten Pati, itu amanah untuk kita. Kita akan tetap menggalang donasi di sini, dan kalau ada tindakan yang terjadi seperti itu lagi, kita akan melawan. Ketegangan mereda setelah petugas Satpol PP mundur menyusul bertambahnya massa yang datang ke lokasi. Warga adu mulut terjadi antara pedagang dan petugas Satpol PP Kabupaten Bogor saat penertiban lapak dagang di Jalan Raya Bogor, Jakarta, tepatnya di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja. Sejumlah pedagang tidak terima barangnya diangkut petugas, namun perlawan tersebut tidak dihiraukan petugas lantaran para pemilik lapak dianggap salah berjualan di lahan hijau.